Di sini saya Derajat akan menyampaikan proposal skripsi yang berjudul Pengembangan Pocketbook Materi Operasi Hitung Bilangan Bulat pada bilangan bulat berbasis penemuan terbimbing untuk siswa SMP atau MTS kelas 7 semester dasar tahun ajaran 2013-2014. Kemudian di latar belakang saya mengambil beberapa pengertian. Yang pertama adalah hakikat matematika itu berkenaan dengan ide-ide, struktur-struktur dan hubungan-hubungannya yang diatur menurut urutan yang logis dan jadi berkenaan dengan konsep-konsep abstrak. Kemudian masalah yang ada adalah matematika yang berkenaan dengan konsep-konsep yang abstrak itu terkadang menyulitkan siswa dalam pemahamannya. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya motivasi dari siswa untuk belajar matematika. Selain itu, siswa tidak didukung dengan adanya sumber belajar berupa bahan ajar. Kemudian, seharusnya pembelajaran itu adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada lingkungan belajar. Salah satu sumber belajar adalah bahan ajar. Kemudian, penggunaan bahan ajar yang sesuai dengan kondisi siswa saat itu akan mampu memotivasi siswa untuk belajar secara mandiri. Kemudian, peneliti di sini akan mengembangkan bahan ajar yang berbentuk pocketbook yang menggunakan pendekatan dalam penyusunannya dan berbasis penemuan terbimbing. Pocketbook merupakan bahan ajar yang jarang digunakan di sekolah karena pocketbook saat ini yang beredar di luar itu hanya berisi rumus-rumus dan itu akan melatih siswa hanya menghafal dan tidak belajar secara mandiri. Kemudian lebih lanjut di sini peneliti akan mengembangkan penelitian yang diberi judul Pengembangan Pocketbook Materi Operasi Hitung Bilangan Bulat. Kemudian berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan beberapa masalah. Yang pertama adalah siswa yang masih bingung tentang pemahaman konsep, kemudian belum maksimalnya pengembangan bahan ajar, kemudian kurangnya bahan ajar yang dikembangkan oleh guru, kemudian belum banyak yang menggunakan pocketbook dan belum banyak yang menggunakan pocketbook dengan penemuan terbimbing. Di sini dibatasi karena mungkin keterbatasan dibatasi berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan. Maka peneliti hanya dibatasi kepada pengembangan pocketbook tersebut. Kemudian berdasarkan beberapa masalah itu dapat dirumuskan bagaimana merencanakan dan membuat pocketbook, kemudian bagaimana kelayakan dan efektivitasnya. Kemudian tujuan yang ingin dicapai itu untuk merencanakan dan membuat, kemudian untuk mengetahui kelayakan dan keefektivitasan dari pocketbook. Kemudian spesifikasi produk, mungkin produk yang akan dikembangkan adalah berupa pocketbook. Materi khususnya yaitu operasi hitung bilangan bulat. Kemudian ini yang diharapkan dari semuanya bermanfaat bagi siswa. Yang pertama yaitu untuk menambah pemahaman, kemudian bagi guru untuk memotivasi guru untuk mengembangkan bahan ajar yang lain, kemudian bagi peneliti menambah pengalaman dan wawasan, kemudian bagi sekolah akan meningkatkan kualitas dari anak didiknya. Ini dibatasi hanya pocketbook hanya pada materi operasi hitung bilangan bulat. Dan model pengembangannya peneliti menggunakan ADDIE, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Kemudian prosedur pengembangannya untuk mengembangkan satu produk yang berkualitas tentunya ada prosedur pengembangan, dan prosedur pengembangan media kita menggunakan ADI, dan menurut Benny A. pribadi yaitu model ini terdiri dari 5 fase tahapan, yaitu analisis, mulai dari analisis, kemudian desain, kemudian development atau pengembangan, kemudian implementation, kemudian evaluation. Di sini ada uji coba produk. Dari yang pertama yaitu desain uji. Desain uji coba itu ada validasi produk yang dilakukan oleh ahli materi, ahli media, dan siswa. Kemudian uji lapangan itu
menguji, mengetahui apakah media pembelajaran yang dikembangkan dapat membantu proses pembelajaran. Kemudian subjek ujinya itu ada 3, yaitu ahli materi, kemudian ahli media, dan siswa. Dan jenis data itu ada 2, ada yang pertama yaitu data kualitatif. Data kualitatif itu angket yang digunakan menggunakan tingkatan penilaian kualitas, yaitu seperti sangat setuju, setuju, cukup, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kemudian data kuantitatif itu adalah pemberian skor dari respon siswa atau ahli media atau ahli materi yang diberikan nilai. Jadi sangat setuju itu 5, setuju itu 4, cukup itu 3, tidak setuju itu 2, dan sangat tidak setuju itu 1. Kemudian instrumen pengumpulan data ini jelas tadi menggunakan angket yang dibagikan dan diisi oleh ahli media, ahli materi, dan siswa. Kemudian teknik analisis datanya itu yang pertama mengkuantitatifkan data, jadi mengubah data kualitatif dari kuesioner menjadi data kuantitatif, yaitu dengan pemberian skor. Kemudian ini menentukan rata-rata. Setelah terkumpul, langkah selanjutnya itu menentukan rata-rata dengan rumusan ini. Kemudian ini kategori penilaian ideal. Setelah ditentukan nilainya, nanti ada kategori kualitatif. Jadi ada sangat baik, baik, cukup baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Kemudian dalam analisisnya, kemudian dianalisis, dan akhirnya apakah media itu layak untuk digunakan dan sesuai tidak dengan kondisi saat itu akan ditentukan di analisis data itu. Kemudian ini daftar pustaka yang peneliti gunakan. Sekian dan terima kasih.